السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di dalam bab tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Juga sekaligus nanti akan dibahas tentang kemuliaan para ulama. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama, yaitu tentang may yuridillahi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuknya, maka Allah akan membuat dia faham tentang agamanya. Nah, ini hadis yang sudah kita bahas, yang intinya adalah kita ini kalau berilmu itu bukan karena kuatnya kita menuntut, tapi karena izin Allah. Maka orang yang berilmu jangan coba-coba menyombongkan diri, karena kalau Allah tidak memberi maka dia bukan pilihan Allah. Baik, kita sambung hadis berikutnya tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan hadis ini satu paket dengan nasihat Nabi yang lain. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Rasulullah membuka kalimatnya dengan mengatakan, barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dari berbagai kesusahan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan lepaskan dirinya dari satu kesusahan. Allah lepaskan dirinya dari satu kesusahan di antara berbagai kesusahan di hari kiamat. Nah, ini kalimah pertama Nabi. Janji Nabi adalah janji Allah. Itu yang dulu yang perlu kita tegaskan. Janji Nabi adalah janji Allah. Nabi yang bisa mengucapkan semua wahyu dari Allah, dan apabila wahyu itu berupa janji dari Allah, tentunya bukan Nabi yang akan memberi, tapi Allah yang akan memberi. Sama seperti kita Bapak Ibu, kalau kita punya pimpinan yang baik, lalu kita sebagai jubir, juru bicara, kita mengatakan siapa yang begini dan begini akan mendapatkan ini dan itu bukan hadiahnya, bukan dari jubir tersebut, tapi hadiahnya dari pimpinan yang menjanjikan hadiah tersebut. Nah, jadi Nabi berjanji, dan itu janji Allah. Dan janji Allah berbeda dengan kita. Kita suka melanggar janji. Dulu waktu kampanye macam-macam kita bilang, kita akan membebaskan rakyat dari penderitaan, kita akan begini dan begini. Begitu sudah jadi,
Jangankan rakyat terbebaskan, dia diam syokolo. Jadi ada yang tidak peduli dengan janji, yang penting ke kuik ke kuik. Oh, malih rakyat lekiban terserah. Itu janji manusia, karena manusia suka melanggar janji. Tapi Allah sudah menegaskan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Baik janji itu bersifat basyiran, janji berita gembira, au naziran, ataupun janji yang berupa ancaman, semuanya akan ditunaikan Allah. Kalau Allah mengatakan tentang indahnya surga, pasti itu akan ditunaikan Allah. Kalau Allah mengatakan dahsyatnya azab neraka, pasti itu akan dipenuhi oleh Allah. Maka jemaah melakukan Allah, hari ini kita akan melihat janji-janji Allah kepada kita. Jadi jangan ragu dengan janji Allah. Kalau ragu, lihatlah sahabat kita yang telah meninggal. Itu janji Allah. Kata Allah, semua yang bernyawa zaiqatul maut. Itu janji. Semua yang bernyawa wajib merasakan kematian. Dan ternyata benar, sudah banyak yang lewat. Sahabat kita, orang tua kita, itu baru janji yang bisa kita lihat, belum lagi janji yang lain. Jadi apa janji Allah yang pertama melalui lisan Nabi? Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan hidup, maka Allah akan lepaskan kesusahannya di hari kiamat. Rasulullah memakai bahasa kurbah, kesusahan, penderitaan. Kurbah itu kalau kita buka tafsir hadis, bermakna kesusahan yang syiddah, kesusahannya level tinggi. Jadi bukan kesusahan biasa, tapi levelnya level benar-benar hampir berhadapan dengan urusan nyawa. Tidak makan, tidak punya rumah, sudah hampir hancur hidupnya. Tiba-tiba kita datang melepaskan kesusahannya. Satu kesusahan kita lepaskan dari saudara kita, maka langsung Allah catat, wajib bagi Allah melepaskan kesusahan kita di hari kiamat. Ada orang hari ini menginfakkan rezekinya setiap bulan atau beberapa pun untuk membangun rumah duafa. Ada orang yang berkumpul-kumpul, baklung 200,000, saya 300,000, saya 500,000. Lalu dia bangun rumah dari seorang miskin yang selama ini hidup di dalam gubuk seperti kandang sapi. Jadi buat rumah memakai tepas. Kapalo, tepas apa bahasa Indonesianya lagi? Pelepas rumbia, kapalo. Pokoknya parahlah. Kalau kita lihat, Masya Allah, di situ kamar, di situ dapur, di situ semua panci bergantung. Untuk masak nasi masih di atas tanah yang dimasukkan kayu di bawahnya. Kasur Masya Allah bertahun-tahun tidak ada yang ganti. Kelambu satu untuk menahan nyamuk, alas tanah. Anak sudah 3, hidup masih Masya Allah jauh daripada kemiskinan, bahkan jatuh kepada kefakiran. Lalu kita sedih melihatnya. Kita iba sebagai sesama muslim, kita berkumpul-kumpul membangun rumah untuknya. Itu masuk kurbah. Dia kesusahan hidupnya level tinggi. Maka janji Allah, siapa yang melepaskan kesusahannya. Bapak Ibu, bagaimana ciri orang bisa lepaskan dari kesusahan? Ketika kita menolongnya, senyumnya terkembang. Waktu kali kita pergi rumah, selesai kita buat rumah untuknya, maka air matanya terurai. Hampir-hampir kalimat terima kasih tidak bisa dia ucapkan. Dia bisa hidup nyaman seperti orang lain yang selama ini kalau hujan bocor. Dan semua sahabat kita,
sesama muslim apabila terjadi satu kesusahan hidup yang yang begitu syiddah, begitu kuat pada dirinya, itulah kesempatan kita untuk melepaskan diri dari kesusahan kita di hari kiamat. Sedangkan kesusahan di hari kiamat itu lebih dahsyat daripada kesusahan di dunia. Kalau kesusahan di dunia, pertama ada orang yang menolong, masih ada saudara, masih ada tetangga. Oh saudara buruk akhlaknya, nah tetangga yang baik akhlaknya. Oh tetangga buruk akhlaknya, ada satu saudara saja yang baik akhlaknya, kita selamat. Itu kalau kesusahan di dunia. Kedua, kesusahan di dunia walaupun sehebat-hebatnya penderitaan, akhirnya akan terputuskan dengan kematian. Artinya tidak selama-lama kita susah. Kalau kita sabar di atas kemiskinan itu, kesusahan hidup itu, maka Allah akan ganti di akhirat. Susah sekali kita hidup, diputuskan oleh kematian. Oh seandainya tidak mati-mati, seandainya, maka diputuskan oleh kiamat. Kesusahan itu pasti putus karena kiamat datang. Setelah itu akan berpindah ke alam berikutnya, menikmati hasil kesabarannya. Jadi kesusahan di dunia nabatasan, tapi kesusahan di akhirat lebih dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kesusahan di akhirat. Rasulullah mengatakan, tuhsyaruna yaumal qiyamah, nanti kita semua, kalian wahai umatku, kata Rasulullah, ini mengatakannya kepada Aisyah, akan dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar dalam keadaan bagaimana? Hufatan uratan wa ghurla. Engkau dikumpulkan dalam keadaan tidak berkhitan, telanjang, tidak memakai sandal. Maksud tidak berkhitan, kita kembali seperti sedia kala. Lalu telanjang, betul-betul tidak ada pakaian, telanjang bulat. Lalu kemudian ghurla, tidak memakai sandal. Jadi tidak ada pelapis kaki pun, tidak ada untuk menahan panasnya hari itu. Dan kemudian apa yang terjadi, kata Rasulullah, wa tudna asy-syams, lalu Allah akan menurunkan matahari liqadri milin, jaraknya kira-kira 1 mil. Milun dalam bahasa Arab, kata perawi hadis, aku tidak paham yang dimaksud oleh Rasulullah dengan mil, karena mil dalam bahasa Arab ada 2 makna. Yang pertama, mil bermakna pencolek celak. Celak Arab dulu kan bapak, seumur-umur bapak ni atau ibu itu mengenal untuk meletakkan celak Arab itu besi, peluk besi, ya, itu ke dalam, dan itu untuk mengeluarkannya butuh pencongkel juga dibuat dari besi, ya, kira-kira sejengkal lah. Nah, itu milun bahasa Arabnya. Yang kedua, mil juga bermakna masafatul ard, jarak satuan di muka bumi. 1 mil 10.000 km atau 1.000 km. So yang ukur jalan biasanya ni 1 mil 10.000 atau 1.000 km? 1.500 km. Ya, baik, harus bertanya ke ahlinya. Jadi ada 2 makna, kata perawi hadis. Bisa jadi yang dimaksud oleh Rasulullah mil pencolek celak. Kalau mil pencolek celak, maka matahari diturunkan sejengkal di atas kepala. Masya Allah, kalau diturunkan sejengkal di atas kepala, apa yang terjadi pada kita? Di sebahagian tanah Arab itu ada daerah yang mataharinya ketika mencapai puncak panas
Itu 50 derajat Celsius ke atas. Sandal kalau kita injak di atas aspal, lengket. Kalau lama berdiri tidak berjalan, sandal itu Pak waktu tercabut terpeluak. Apa bahasa Indonesianya terpeluak lagi? Ini banyak sekali yang kita susah memang susah menggambarkan vocab dengan bahasa Indonesia, Pak. Kalau kita cabut terkelupas, kamu nampak, terkelupas ini itu baru 50 derajat Celsius. Bagaimana kalau Allah turunkan di atas kepala, meleleh? Baiklah kita berandai-andai semoga yang Nabi maksudkan adalah jarak di bumi 1500 km jarak matahari dengan kita. Maka perlulah kita ketahui dalam hitungan satuan astronomi, jarak antara matahari dan kita hari ini, yaitu ahlinya mengatakan 150 juta kilometer. Tadi 1 mil 1500 kilometer. Jarak satuan astronomi antara kita matahari itu 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Ketika matahari mencapai puncaknya, kita tidak sanggup jalan, Pak. Masya Allah, kita benar-benar kelelahan. Kita semua mengeluh. Kita mengatakan, kok tarik ura-uranya. Kita selamatkan diri melalui payung di bawah pohon. Makanya ada orang ketika matahari naik, duhur datang azan, dia tidak datang. Di mana dia? Di bawah pohon. Jangankan kita selamatkan diri, kenderaan kita saja kita selamatkan. Padahal kenderaan tidak ada jaminan apapun untuk masuk ke dalam neraka Allah. Kita selamatkan NMAX, kita selamatkan PCX, kita selamatkan Yamaha, walaupun berada di depan tetap dia harus kita selamatkan. Itu saja kita tidak sanggup. Sampai Rasulullah pernah menunda salat zuhur, karena dulu atap Rasulullah, masjid Nabi itu tidak tertutup. Begitu teriknya matahari, Rasulullah menunda salat zuhur. Kemudian Rasulullah mengatakan di ujung hadis, inna syiddatal har min faihi jahannam. Ketahuilah sahabatku, kalau panas sudah terlalu panas, terik sekali, maka jahannam sedang mendidih. Jadi bercampur kekuatan matahari dengan jahannam. Jahannam sedang mendidih, jatuhnya ke atas manusia. Jamaah menakan Allah, sungguh kita hari itu begitu susah hidup kita. Di mana istri kita? Tidak tahu. Di mana anak-anak kita? Tidak tahu. Dulu kita bisa telepon, kita punya backing, kita punya ini, punya itu. Di saat itu tidak ada. Tidak ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada guna harta, tidak ada guna anak. Kita menanggung sendiri. Dan saking dahsyatnya matahari pada waktu itu, semua orang yang berdiri di padang mahsyar berkeringat. Dan keringatnya bukan cilet-cilet, bukan sedikit-sedikit. Rasulullah menggambarkan tergantung sesuai dengan dosa yang dia bawa. Ada yang dosanya sedikit, maka keringatnya menenggelamkan dia sampai ke Ka'bain. Dia tenggelam oleh keringatnya sampai ke mata kakinya. Itu yang membawa dosa kecil, dosa sedikit, tapi tenggelam keringat menenggelamkan mata kakinya. Hari ini kita main futsal 5 jam, tidak berhenti-berhenti berkeringat. Belum pernah ada keringat yang menetes sampai menenggelamkan mata kaki. Di sana yang paling sedikit dosa pun tenggelam mata kakinya oleh keringatnya sendiri. Lalu Rasulullah menyambung hadisnya dengan mengatakan, di antara mereka ada yang ditenggelamkan Allah dengan keringatnya sampai ke lututnya, rukbatai. Lalu ada yang tenggelam sampai ke hakwai, pinggangnya. Lalu yang terakhir tenggelam sampai ke telinganya. Jadi hampir seluruh badan dalam keringatnya semua tenggelam. Dan ini tergantung level dosa yang dibawa. Begitu panasnya. Kita berdiri dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau keadaannya seperti itu nanti, apakah ar-rijal wan nisa yanduruna ba'dahum ba'dha? Kita telanjang,
Apakah nanti perempuan dan laki-laki akan saling memandang, akan saling melihat aurat masing-masing? Ini menunjukkan benar-benar telanjang. Karena Aisyah langsung nanya, karena setiap kali hadis ini kita sampaikan, dalam pikiran orang-orang selalu sama. Berarti kalau telanjang, kita saling melihat. Bagi orang yang setengah kepalanya pornonya, kapah dah kan, kapah dah, telanjang semuanya, begitu. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyuhimmahum zak. Di saat itu kengerian, kedahsyatan, susahnya hari itu menyebabkan engkau lupa, tidak sempat melihat ke sampingmu. Bapak Ibu, kita lagi melihat tontonan yang kita hobi saja. Kita nonton bola, tiba-tiba ada orang teriak kebakaran atau keluar api dari dapur. Kita rencana masak indomie, sudah lupa, indomie kering, dapur terbakar. Lagi nonton bola, terlihat api, ada orang bilang kebakaran. Itu tidak peduli lagi kita dengan Ronaldo, Messi, itu tidak peduli lagi. Bertuh di saat itu kita lari, walaupun itu hobi kita. Jadi ini patutlah kita takut kepada Allah, dan itu keadaan digambarkan oleh Allah melalui Nabi. Susah kita hidup di padang mahsyar. Kalau dalam hadis lain, salah satu yang diberikan perlindungan di antaranya adalah yang 7 golongan. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi dia, yang hari itu tidak ada payung, yauma la dhilla illa dhilluh, tidak ada payung kecuali payung dari Allah. Dan salah satu daripada orang yang bisa selamat dari kesusahan hidup pada hari itu adalah yang pernah menolong saudaranya di dunia melepaskan kesusahan hidupnya. Dan ini dipraktekkan oleh para khulafa' rasyidin. Jangan tanya Nabi, Nabi cik udip dalamnya Nabi. Nabi dia tidak ada apa-apa, tetapi kalau demi orang lain, demi umatnya, dia akan berikan apapun. Abu Bakar melanjutkan kehidupan gaya Nabi. Setiap habis salat subuh, Abu Bakar menghilang, tidak tahu ke mana. Umar selalu heran, ke mana Abu Bakar? Ke mana Abu Bakar? Dan akhirnya Umar mencoba untuk mengikuti Abu Bakar diam-diam, dan dilihatnya dalam riwayat yang sahih, Abu Bakar masuk di tengah-tengah padang pasir ke satu gubuk, lalu ditunggu oleh Umar di balik batu. Kemudian setelah Abu Bakar kira-kira 1 jam, Abu Bakar keluar. Lalu kemudian Umar mendatangi rumah tersebut, lalu dia melihat ternyata di rumah tersebut seorang nenek tua yang disebutkan dalam beberapa riwayat lumpuh. Lalu kemudian dia tanya, wahai nenek, apa yang dilakukan laki-laki itu? Umar tidak mengatakan bahwa itu presiden. Dan waktu itu Abu Bakar datang bukan dengan wartawan, tidak ada kamera, tidak ada apapun. Umar bertanya, apa yang dilakukan laki-laki itu di rumah ini? Lalu nenek tua itu mengatakan, dia memenuhi hajatku, dia memasakkan untukku, lalu dia menyuapkan aku, lalu dia bersihkan, barulah dia pulang, dan dia melakukannya setiap pagi, dan aku tidak mengenalnya. Lalu Umar tidak memberitahukan untuk menjaga kemuliaan Abu Bakar, dia tidak memberitahukan. Jadi takut kalau diberitahukan, nenek ini segan, presiden yang datang tiap hari ke gubuknya. Umar keluar sambil berurai air matanya, lalu dia mengatakan kepada sahabat, wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan hidup orang-orang setelahmu. Yang sambil geklik-gekenya. Maksudnya apa? Kami tidak sanggup melakukan sepertimu, memperhatikan seorang nenek tua yang tidak ada makan. Engkau yang masakkan, engkau yang berikan. Kami tidak sanggup, engkau menyusahkan kami, karena kami tidak sanggup mengikuti gayamu ya Abu Bakar. Itu contoh kecil, Pak. Kemudian Umar mengikuti gaya Abu Bakar, mengikuti gaya Rasulullah. Setiap malam Umar berkeliling. Ketika dia jadi khalifah, setiap malam dia panggul beras. Lalu kemudian budaknya berkata, wahai presiden, wahai Amirul Mukminin, biarkan aku yang memanggul beras, ku ikuti engkau, tunjukkan saja mana rumah. Apa jawab Umar? Engkau tidak sanggup memikul dosaku di hari kiamat.
biarlah kupikul beras ini di dunia. Dipikulnya sendiri, ajudannya yang di belakang. Enak tidak enak? Masya Allah. Setiap malam dia mencoba mencari di antara rakyatnya siapa yang tidak makan. Jemaah menakan Allah. Dan itu terus diikuti oleh orang-orang saleh berikutnya ya. Terus semuanya orang-orang tabi'in, ulama-ulama, kerja mereka adalah memuliakan orang yang susah, karena mereka tahu di tangan orang yang susah mereka akan dilepaskan kesusahan mereka di hari kiamat. Kalau tingkat orang saleh yang sudah hidupnya hari-hari dengan menyembah Allah, bagaimana kita yang kurang salehnya? Jadi kita ini kadang-kadang terlalu pede hidup, Bapak Ibu nakal Allah. Ilmu agama kurang, sembahyang galak-galak, sedekah pun sedikit. Padahal kita tahu tidak ada jaminan apapun untuk kita. Hidup masih berkubang dosa, antara ya atau tidak. Sekali-sekali nipu orang, kadang-kadang buka aurat. Kalau ke masjid pakaian lengkap, kalau sedang main futsal pakai celana pendek, kalau sedang melakukan apapun, kadang-kadang kita tidak peduli ini dosa atau tidak. Orang yang saleh saja takut kalau kesusahan di hari kiamat tidak ada yang membelanya, maka mereka mulai menyiapkan pembelaan dengan cara menolong orang yang ditimpa kesusahan. Maka ini janji, sadarilah bahwa kesempatan ini hanya berlaku di dunia. Oleh karena itu jangan segan kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Bergabunglah dengan jamaah-jamaah yang memang sedang menolong orang lain, walaupun mesratuh ribain, walaupun cuma 100.000 kita berikan ya. Nah, kalau kita dilepaskan kesusahan kita di hari kiamat, di saat itulah kita baru merasa begitu beruntungnya kita yang pernah melepaskan kesusahan orang lain di dunia. Nah, maka menyesallah mereka yang tidak pernah memperhatikan saudaranya. Jemaah maka Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung kalimatnya, wa man satara, barang siapa yang menutup musliman, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini janji kedua. Siapa yang di dunia menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Aib itu sesuatu yang pemiliknya tidak suka kalau terbongkar, itu aib. Karena kalau dia suka untuk dibongkar, maka tidak disebut lagi aib. Dan tidak ada orang yang suka aibnya dibongkar, kecuali orang-orang yang telah hilang imannya dan rasa malunya kepada Allah. Tidak ada yang suka. Tidak ada orang yang hari ini memberitahukan kepada, bahkan kepada adik atau kakaknya, tidak ada yang memberitahukan, saya ada kurap bak punggung hidup. Tidak ada yang memberitahukan itu. Kita semua akan menutup aib. Kita akan memakai pakaian terbaik. Kurap saja kalau ada di punggung kita, di pantat kita, kita tidak kasih tahu orang. Aib pernah depa rona, nak kurap belum tidak ina. Enggak ada. Tidak ada, semua tutup aib. Hari ini kita datang ke masjid dengan pakaian bagus, tampilan bagus, bicara lembut, Masya Allah. Tidak ada satu pun yang mengatakan saya walaupun lembut, tapi di rumah saya kasar. Enggak ada yang mengatakan itu. Bahkan dia akan mencoba untuk menutup dengan cara menunggu pujian orang. Dia akan mengatakan kiban long di masjid ke menandung di rumah. Padahal tidak begitu. Kalau mau tahu tentang dia, tanya sama istrinya. Nah, jadi jemaah maka Allah, semua orang pasti akan menutup aibnya. Maka karena aib itu ditutup oleh yang pemiliknya, maka kita tidak dibenarkan untuk membongkar aib sesama muslim. Selama muslim itu masih punya rasa malu kepada Allah dan masih ingin menutup aib yang dia miliki, kita pun tidak boleh membongkarnya. Jadi kalau pembahasan ini, para ulama membagi dua model orang. Ada model orang yang dia baik, hari-harinya baik, cuma dia punya selingan keburukan. Dia baik tapi punya selingan keburukan.
Jadi kalau kita lihat hari-hari baik, salat jamaah, cuma ada sesuatu yang kita tahu tentang dirinya di rumah terjadi. Kita tahu, mungkin karena kita akrab dengan dia, kita tahu dia kalau di rumah orangnya begini, kalau di rumah orangnya begini, tapi tampilannya hari-hari baik. Nah, orang yang seperti ini dilarang buka aibnya. Orang yang seperti ini dilarang buka aibnya. Ya, sekali lagi Bapak, Ibu, orang yang hari-hari baik tapi bercampur dengan maksiat, baik dosa besar, dosa kecil, yang dia menyembunyikannya, terjadi di rumahnya, cuma kita yang tahu, teman akrabnya, maka dilarang bagi seseorang untuk membongkar aibnya. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan hai pernah depa rona nyan ka nyan ngan akrab belum, sebenarnya kena kok nyan di rumah nah. Kita sudah mulai membongkar, kita mulai membongkar aib saudara kita. Ada tipe kedua yang boleh dibongkar aib. Siapa dia? Para ulama mengatakan yaitu orang-orang yang dia sendiri mulai memamerkan dosanya. Jadi dia memamerkan dosanya, dia tidak peduli lagi dengan maksiat, mau diketahui orang mau tidak, dia tidak peduli, dan dia tidak peduli siapa yang mengkritiknya. Ana urusan dengan lung, tetap lung but lagi nyo, misal dia bilang. Ini yang model begini boleh dibongkar aibnya sebagai pelajaran bagi orang lain. Jadi kita boleh menasihati orang dengan mengatakan jangan jadi seperti fulan, jangan jadi seperti fulan, nyan urang nah cukup jahat urangnya, kita bongkar. Tapi setelah dia sendiri memang memamerkan dosanya. Kalau seandainya orang berdosa pun ahli maksiat yang sudah memamerkan enggak boleh dibongkar aib, sungguh Allah tidak akan menceritakan tentang aibnya Firaun. Seandainya orang yang sudah melakukan dosa dan tidak malu lagi dengan dosanya tidak boleh dibongkar aib, maka Allah tidak akan mungkin membongkar aib Firaun. Allah tidak akan mungkin membongkar aib Qarun dan orang-orang zalim setelah di dalam Al-Quran, tapi dibongkar oleh Allah untuk dijadikan pelajaran bagi yang lain. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah dan Nabi, barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ada salah seorang sahabat mengutip pernyataan dari Nabi, sempat dikatakan bahawa kalau ada orang yang tidak pernah membongkar aib orang, ini misalnya satu kaum enggak pernah bongkar aib orang, maka selama kaum itu tidak pernah membongkar aib orang, maka aib kaum itu tidak akan dibongkar-bongkar oleh orang, tapi dilupakan. Tetapi kalau ada satu kaum yang suka membongkar aib orang, maka aib dia akan terbongkar sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Mendapatkan serangan balik. Sederhana saja Bapak, kalau saya contoh barang, saya bongkar aib Pak Muslim, contoh saya kasih tahu nyan Pak Muslimnya menang-menang, yang cuma lung depa apa, yang baik begah bagok, orang itu baik begah bagok, nanti dia juga bilang sama orang lain, saya bongkar aib beliau. Ketika Pak Muslim tahu, siapa yang kasih tahu? Jadi sampai dari mulut ke mulut sampai ke beliau. Lalu Pak Muslim mengatakan, siapa yang kasih tahu? Ustaz. Ya Allah, saya pikir Ustaz selama ini begini dan begini. Sejak saat itu Pak Muslim mulai membongkar aib saya. Nyo benar depa apa? Nyan Ustaz nyan kan di rumah, nyan benar depa apa? Nyo kagak begah kelung, nyo kalau begah gonya nyo. Padahal selama ini tidak terbongkar aib saya. Gara-gara saya bongkar aib Pak Muslim, beliau pun akan menyerang balik. Disitulah aib kita terbongkar habis-habisan. Tapi kalau orang punya aib, dia diam saja terhadap aib orang. Dia juga punya aib, tapi dia tidak pernah bongkar aib orang, tidak pernah cerita aib orang. Maka orang itu pun tidak peduli aib dia. Aib ini, orang ini terlupakan begitu saja. Makanya itu kunci dalam hidup. Yang suka-suka membongkar aib saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya. Kalau Allah akan bongkar aibnya, maka isi kamarnya pun terbongkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Allah yang sudah mulai membongkar aib seseorang, isi kamarnya pun terbongkar, sampai dalam kamar akan terbongkar semuanya. Kalau Allah yang sudah mulai membongkar aib. Makanya kadang-kadang kan Bapak Ibu, urusan kamar kita, misal mohon maaf, misal saya bilang ada pejabat yang selama ini mungkin diketahui saleh, contoh, tapi karena mulutnya ternyata suka membongkar aib, Allah bisa bongkar sampai isi kamarnya. Apa contohnya? Yang mungkin selama ini, mohon maaf, na foto goknya ngurina dalam keadaan tidak layak, yang selama ini dia tidak ada rencana mengirimkan ke orang lain. Foto itu pribadi, disimpan di HP pribadi, tidak bisa dibongkar, tidak macam-macam. Tapi ketika dia mulai membongkar aib orang-orang, apalagi aib orang saleh, dia bongkar, maka Allah akan membongkar aibnya. Tiba-tiba foto itu tersebar begitu saja. Dari mana bermula? Ada cara Allah. Tiba-tiba HP rusak, dibawa ke tempat makan HP, diurut buka HP menanggengingnya, gekebah tabohnya. Karena dianggap ini orang penting nih, dia simpan foto itu. Dari dia dilihat oleh temannya, ketika buka komputer dilihat oleh temannya, mulailah disebarkan. Tersebarlah aib yang kita tidak sangka kok bisa tersebar. Apa ini? Efek apa? Kita pernah membongkar aib sesama muslim. Dan Allah janji, orang yang menutup aib sesama muslim, Allah tutup aibnya di akhirat. Kenapa? Allah bilang, Nabi bilang bukan akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Nah, kenapa begitu? Karena hari kiamat adalah hari bongkar-bongkar aib. Allah akan bongkar semua aib hamba. Allah akan putar kembali CCTV. Allah putar kembali per detik kehidupan kita, apa yang kita lakukan di kamar. Ketika Allah mengatakan engkau berzina di satu hotel, tidak ada yang tahu. Dia membantahnya, Allah nampakkan bukti. Lihat CCTV ini, apa yang terjadi. Dan itu dinampakkan ke seluruh orang yang berada di padang mahsyar. Barulah kita terkejut-kejut. Hana ku sangka, hai urang semayang lah masjid gedanya, ini kan bapak itu, ini kan bapak itu, ternyata ke Medan dia berzina, Masya Allah. Ternyata dibongkar aib oleh Allah. Hanya yang ditutupi aibnya mereka yang menutup aib sesama muslim. Walaupun dia punya aib, hanya urusan dia dengan Allah. Allah tidak akan nampakkan ke seluruh penduduk padang mahsyar. Makanya jangan suka bongkar aib orang. Yang aib saja enggak dikasih bongkar, apalagi sampai membuat-buat orang lain beraib padahal tidak ada aib. Fitnah kok, sebarkan di Facebook fulan padahal tidak ada aib, padahal itu fitnah. Berhati-hatilah, Allah balas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu maka Allah, sedikit sebelum saya tutup untuk sementara hari ini, tadi waktu masalah Allah lepaskan kesusahan, penderitaan yang hebat, Allah cuma bilang hari kiamat Allah balas. Tapi begitu bicara tentang masalah aib, Allah bilang yang menutup aib orang, Allah tutup aibnya fit dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tapi waktu bahasa tadi, bahasa Nabi, yang melepaskan penderitaan dari saudara muslim, Allah akan lepaskan penderitaannya di akhirat. Enggak ada bahasa dunia. Di sini di mana bedanya? Para ulama mengatakan, kalau penderitaan seorang muslim kita lepaskan, Allah cuma balas di akhirat, tidak balas di dunia. Kenapa? Karena pertama, tidak semua orang Allah berikan penderitaan yang sama di akhirat, di dunia. Jadi kita yang tolong orang miskin belum tentu kita tidak jatuh miskin. Jadi jangan mengira setelah tolong orang miskin nyoka jaminan long kaya, betul lama di Allah. Tidak ada jaminan. Karena yang kedua, bahkan Allah bisa beri miskin kepada orang yang pernah menolong orang miskin. Karena kemiskinan yang Allah beri kepada orang yang pernah menolong ini untuk membuat dia lebih ringan, lebih mudah masuk surga. Sudah pernah nolong orang, tiba-tiba sabar lagi dalam kemiskinannya. Maka kalau tolong orang di dunia, belum tentu Allah akan tolong dia di dunia juga. Tapi Allah persiapkan celengannya untuk menolong di tempat yang tidak ada pertolongan kecuali dengan amalnya yang paling besar, yaitu pernah menolong orang di dunia. Allah lepaskan dia di akhirat saja.
Tapi berbeza dengan aib. Kalau kita tutup aib orang di dunia, Allah tutup aib kita mulai dari dunia sampai akhirat. Kenapa begitu? Karena aib bisa terkena pada semua orang. Kita semua punya aib, cuma enggak kita kasih tahu saja. Bapak kan lihat saya, kok berkhabar ustaznya, kok Masya Allah, tak gitu, cuma macam bapak lihat saya, oh lembut tak ustaznya, oh begini, oh tembun tak, itu enggak buka, itu mulai buka aib itu kalau tapi tidak, itu tidak, memang haji kan tembun, gimana bagaimana? Nah, tapi bapak tidak tahu apa yang terjadi di rumah saya menyimpan sesuatu dari bapak. Mau tahu tentang siapa seorang ustaz? Tanya sama istrinya. Istri yang salihah akan mengatakan, kok kau nyai rumah, sambil gekap kau nyai rumah, kok. Jadi itu istri salihah, ya. Tapi kalau istrinya tidak salihah, begitu ditanya, hai ustaznya lagi di dalam masjid, lagi nyana rumah, kayak di masjid begitu di rumahnya, istrinya akan mengatakan, oh bane di depan bapak cuma begitu, di rumah kerit nah habis kerit, pugah bagop, bilang sama orang, suami harus senangkan istri. Kami enggak pernah disenangkan, anak-anak dipukul tiap hari, saya diikat setiap hari, diikat, dilepaskan pukul 6. Masya Allah, itu terbongkar aib kalau orang ini membongkar aib orang. Makanya jaga-jagalah diri daripada sering membongkar aib orang lain. Jadi enggak usah dengar, Pak. Enggak usah dengar kalau ada orang mengatakan, "Hai, kau dengar le, nyona rahsia siapa?" Itu enggak usah dengar lagi. Langsung berangkat terus kaji rahsia kedua dia mantap. Ya. Nah, ini penyakit ini paling berbahaya. Baik, ini belum selesai hadis ini karena belum sampai pada kalimat tentang hebatnya orang menuntut ilmu.